Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat korban jiwa akibat gempa Cianjur mencapai 103 orang. Jumlah itu berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BNPB hingga Selasa 22 November 2022. Kepala Pusdalops BNPB Bambang Suryaputra mengatakan, warga meninggal tersebar di Desa Rancagoong, di Kecamatan Cilau, Desa Limbagansari, di Kecamatan Cianjur, dan Kecamatan Cugenang. Selain itu, pihaknya masih terus melakukan pendataan dan pencarian korban yang tertimbun bangunan. Dilaporkan warga mengungsi sebanyak 7.000 orang yang tersebar di beberapa titik. Bambang mengimbau warga yang terdampak gempa Cianjur untuk mengecek struktur bangunan rumah. BNPB juga meminta warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gempa susulan. Kondisi rumah warga di Kecamatan Cugendang, Cianjur, Jawa Barat mengalami rusak parah. Banyak rumah roboh dan retak-retak. Beberapa akses jalan bahkan tertutup reruntuhan bangunan. Bambang menyebut terjadi 120 kali gempa susulan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Selasa 22 November. Gempa susulan ini terjadi pasca lindu berkekuatan magnitudo 5,6 yang berpusat di Cianjur pada Senin 21 November kemarin. Data tersebut merupakan laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Bambang pun meminta warga tidak terlalu panik karena kekuatan gempa semakin melemah dan berkurang. Selain itu, Bambang memastikan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten saat ini terus berkoordinasi untuk penanganan pasca gempa. Posko terpusat pun sudah dibentuk dan hanya ada satu posko berada di kantor Bupati Cianjur. Maaf ini suaranya agak terputus-putus. Iya, saya bukan, tapi saya ke BNPB terkait dengan kejadian gempa yang terjadi Cianjur. Kami laporkan untuk para pendengar bahwa berdasarkan laporan yang masuk secara resmi dan terverifikasi, ini ada 103 korban meninggal dunia. Kemudian 31 orang hilang, dan 377 orang luka-luka. Adapun jumlah kakak terdampak kurang lebih yang sudah terdata 661 kakak, dan juga ada sekitar 7.000-an warga mengungsi. Kejadian ini nggak cuma terjadi di Cianjur ya? Cianjur, tapi di mana? Juga ini terdampak di Kabupaten Bandung, kemudian Sukabumi, dan kemudian Kabupaten Bogor. Demikian. Pak Bambang, ini juga untuk penanganan sejauh ini seperti apa, Pak? Bagaimana? Untuk penanganan sejauh ini seperti apa, Pak, di wilayah Cianjur sendiri dari teman-teman BNPB? Iya, yang pertama bahwa ketika kemudian gempa ini terjadi, kemudian menimbulkan korban, pemerintah daerah setempat, dalam hal ini Bupati, menetapkan status tanggap darurat. Kemudian mendirikan posko di Pendopo untuk berkoordinasi. Kemudian menyiapkan struktur organisasi keposkoan untuk melakukan penanganan. Adapun fokus penanganan di dalam masa-masa tanggap darurat ini adalah yang pertama masih banyak rumah-rumah runtuh yang diperkirakan masih ada korban di dalamnya yang dapat diselamatkan. Jadi upaya pencarian dan penyelamatan menjadi prioritas. Ya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan tempat pengungsian untuk perlindungan bagi warga-warga masyarakat yang terdampak bencana ini, khususnya yang rumahnya rusak berat, kemudian warganya trauma, banyak sekali warga-warga yang trauma karena masih banyak terjadi gempa-gempa susulan ya. Berdasarkan informasi BMKG sudah 120-an gitu ya, sampai hari ini sejak kejadian pertama kemarin. Terus kemudian selain
Itu sehingga kemudian perlu disiapkan lokasi tempat penampungan pengungsi. Kemudian yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan dasar pertama tentunya untuk tempat tidur, tempat berlindung, gitu ya. Kemudian yang kedua makan minum. Kemudian bagi kelompok rentan seperti bayi ada makanan pengganti ASI, gitu ya. Boleh jadi mungkin ibunya mengalami stres karena kejadian ini sehingga ASINya tidak keluar dengan lancar, maka kemudian tidak disiapkan makan pengganti ASI, kemudian makan minum gitu ya, warga masyarakat. Kemudian bagi warga masyarakat yang rumahnya masih cukup baik gitu ya, namun warganya pengungsi tentunya dijaga oleh aparat-aparat polisi dan tentara gitu ya, dan TNI untuk mengamankan aset-aset warga masyarakat gitu ya, agar warga dapat tenang di tempat pengungsian. Sejauh ini untuk logistik sendiri seperti apa, Pak? Kalau logistik sendiri, Pak, di wilayah Cianjur yang terdampak ini, Pak? Iya, logistik yang pertama didorong itu makanan siap saji. Jadi siap santap gitu ya. Jadi makanan siap santap karena di masa-masa awal ini belum mudah untuk bisa menyiapkan dapur umum. Kemudian tentunya pada lokasi pengungsian yang besar kita akan siapkan dapur umum dan juga dapur air karena kebutuhan yaitu susu, minuman hangat gitu ya, karena Cianjur daerah yang dingin untuk menjaga stamina warga yang mengungsi, tentunya kebutuhan air matang yang panas tidak terjadi kebutuhan. Kemudian berkaitan dengan itu, tentu seiring dengan terbentuknya dapur-dapur umum ya kita mulai melakukan pelayanan menyediakan makanan siap santap yang fresh gitu, yang dimasak. Ini kan dari akses jalan ini kan banyak yang kena longsor, pohon tumbang juga. Untuk akses jalannya di Cianjur seperti apa, Pak? Untuk kondisi saat ini, Pak? Ada 2 titik yang terkena longsor ya, yaitu di daerah Tapal Kuda, dan satu lagi desanya saya lupa. Tapi saat ini sudah mulai bisa dibuka, sudah mulai bisa dilalui kendaraan kecil. Kemudian ada satu jembatan penghubung desa juga putus, tapi ya jembatan penghubung desa ya. Nah, ini kita upayakan jalur-jalur alternatifnya, itu agar tidak terisolasi. Nah, untuk antisipasi hal tersebut, BPBD menyiapkan 1 unit helikopter. Untuk mengevakuasi warga ya, helikopter sudah kita siapkan di lapangan untuk bisa melakukan mengangkut logistik kebutuhan desa-desa yang mungkin ini isolasi karena masih adanya daerah yang rawan longsor gitu ya, karena adanya getaran gempa. Untuk sejauh ini untuk penanganan dari teman-teman BNPB sendiri, Pak? Itu tadi penanganan semua. Untuk ini juga mungkin himbauan ke masyarakat juga ya. Ini kan kejadian yang luar biasa ya, Pak, di wilayah Cianjur dengan kekuatan 5,6 skala Richter juga gitu loh. Mungkin ada tips juga ya untuk masyarakat juga. Ini kan juga ada Yang pertama tentunya kami turut berduka yang sedalam-dalamnya ya, dan turut prihatin atas kejadian ini. Kejadian gempa ini luar biasa, tapi perlu dipahami bahwa daerah yang terjadi gempa ini itu bukan daerah yang baru gempa sekali. Gempa ini berulang sekitar 20 tahunan, 19-20 tahun sekitar itu. Jadi di sini pernah terjadi tahun 2002, pernah terjadi tahun 1989, pernah, dan seterusnya ada catatan sejarahnya di BMKG.
Artinya warga masyarakat gitu ya, yang berada pada daerah-daerah yang saat ini mengalami kerusakan itu merupakan daerah-daerah yang memiliki kerawanan gempa tinggi. Dan kami menghimbau warga masyarakat yang tinggal di situ untuk tidak lagi tinggal di situ, perlu melakukan relokasi ada tempat-tempat yang aman gitu ya. Untuk warga masyarakat yang gitu ya berada pada daerah kerawanan yang relatif sedang, artinya mungkin dari patahan tersebut ya mungkin 1 kilometer atau beberapa ratus meter gitu ya. Tentunya juga persiapan diri ketika melakukan pembangunannya ini harus merupakan bangunan tahan gempa dengan konstruksi yang layak, dengan tulang-tulang yang cukup kuat, sehingga ketika terjadi gempa maka gempa kan tidak membunuh, yang membunuh itu bangunan kita. Benar. Sehingga kita menghimbau bahwa bangunannya harus kuat. Nah, kalau kemudian terjadi gempa di sekitar kita harus yakin dulu bangunan yang ada kita di bawahnya itu kuat enggak. Bagi warga masyarakat yang pernah membangun, lo kan tahu mestinya dulu ini baru ya, atau cuman bata-bata di susun-susun saja gitu ya. Maka kemudian kalau dia yakin gitu ya, maka bisa menggunakan metode apa namanya drop cover photo gitu ya. Jadi kita merebahkan badan gitu ya ke lantai, kemudian perkembangan bisa di kolong meja yang kokoh, yang kuat gitu ya, untuk tidak menghindari adanya jatuhan-jatuhan benda dari atas gitu ya, langit-langit. Kalau kita tidak yakin bahwa bangunan kita ini kuat dulu ya, kita kan bisa melihat secara fisik lah ya, maka ya harus lari, tapi tentunya dengan tetap mengamankan kepala kita dari adanya kemungkinan kejatuhan benda-benda dari atas. Mungkin ada genteng runtuh jatuh dari atas, mungkin ada bagian tembok yang di atas yang jatuh, atau benda-benda keras atau berat lainnya gitu ya, seperti lemari yang tinggi gitu ya, ataupun benda-benda lainnya. Waspada gitu ya ketika kemudian kita berada pada di daerah yang rawan gempa. Untuk benda-benda berat jangan taruh di tempat yang tinggi. Jadi ketika harus ditaruh tempat yang tinggi, harus diberi pengaman paku tambahan ke tembok agar dia tidak mudah jatuh. Demikian Mas. Iya. Apa sebelumnya memang belum ada ini Pak? Apa tuh himbauan dari teman-teman BMKG maupun BPBD Pak? Ini kan korban jiwa kan sampai ratusan tuh Pak di wilayah Cianjur. Iya, Pak Bambang. Tidak bisa diprediksi, ya. Gempa itu tidak bisa diprediksi kapan mau datang. Kita hanya bisa menyampaikan catatan-catatan sejarah, fakta-fakta. Andani tinggal di daerah rawan gempa, dan itu sudah disampaikan. Baik melalui Pusat Gempa Nasional, oleh PVMBG, dan oleh BNPB dan BPBD. Kita menerbitkan peta rawan bencana, gempa, tsunami, banjir, dan lain sebagainya. Peta-peta kerawanan bencana tersebut kita terbitkan, kita sosialisasikan untuk dipahami. Kadang-kadang orang suka berbuat nekat gitu ya. Oh tahu daerahnya rawan gempa gitu. Jadi karena gempanya ini nggak terjadi hari ini atau besok, ya mereka cuek aja gitu ya. Kesadaran dari mana? Gitu ya. Kesadaran ini ya Pak ya, yang harus ditumbuhkan Pak ya. Ya, melakukan hal-hal yang kurang tepat gitu ya, dengan tetap membangun pada tempat-tempat yang rawan. Kan nggak cuma yang rawan gempa saja, daerah-daerah yang rawan bencana itu. Ada rawan banjir bandang gitu ya, rawan tsunami. Kita tahu rawan tsunami, tapi tetap masih membangun aset di dekat pantai gitu kan. Kita berikan jarak gitu ya. Cara membangun rumah di situ sudah tahu. Kemudian ini daerah rawan bencana gunung api, tapi masih membangun rumah pada KRB, kawasan rawan bencana gunung api gitu ya. Ini kan berisiko seperti saudara-saudara kita misalnya yang di
Gunung Semeru, di Gunung Merapi, gitu ya. Lalu kemudian apa yang dilakukan ketika kemudian kita berada pada daerah yang rawan bencana itu? Ya kita harus meningkatkan kesiapsiagaan kita. Kita harus meningkatkan mitigasi kita dari ancaman bencana tersebut, gitu ya. Agar bisa menghindar, gitu ya. Nah, melakukan penyelamatan, gitu ya. Kita harus siaga. Kita pertama kali harus dilakukan ya pahami dulu. Paham dulu kerawanan apa dekat kita ini, gimana kita tidak. Berarti sinergi dari masyarakat dengan BNPB, BMKG juga sangat diperlukan ya Pak untuk meminimalisir kebencanaan juga di wilayah ya Pak ya. Betul sekali. Ini kan tidak bisa diprediksi untuk kegempaan atau kebencanaan di wilayah Indonesia sendiri. Tapi kedepannya nanti yang perlu dipersiapkan dari teman-teman BNPB maupun dari BMKG sendiri itu seperti apa Pak nantinya Pak? Kita tetap menyampaikan pengingatan berupa memberikan peta-peta rawan, gitu ya. Itu kan peta-peta resiko tinggi, gitu ya, terhadap bencana-bencana. Tapi tentunya pemerintah daerah menyikapinya dengan melakukan penyesuaian. Seperti dengan menerbitkan misalnya rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang yang berwawasan bencana. Kalau di situ merupakan daerah atau berisiko tinggi terhadap bencana, ya nggak boleh di situ buat membangun pemukiman, membangun gedung, membangun pusat bisnis, gitu ya. Karena nanti asetnya akan hilang. Jadi jangan sampai kemudian peta-peta rawan bencana yang terbitkan oleh pemerintah pusat bersama dengan kementerian terkait ini diabaikan oleh pemerintah daerah. Wah, di sana pasarnya maju ya. Karena ini daerah yang laris manis ini kalau membuat properti, gitu ya. Kemudian disembunyikan daerah rawan bencana jadi abai. Nah itu nanti tinggal menunggu saja, menunggu kapan bencana itu terjadi, dan ya tentunya akan menuai korban, menuai kerugian, gitu ya. Harusnya hal-hal seperti itu dihindari. Willy Latuheru mengabarkan untuk Bintang Negara.